Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Pagi ini kita akan sama-sama merenungkan, karena ini masih dalam suasana Paskah. Saya pertama mengucapkan selamat Paskah kepada semuanya. Dan hari ini kita akan merenungkan tentang Paskah itu. Dan di dalam peristiwa Paskah selalu ada sesuatu yang melatar belakanginya. Kalau kita mengingat tentang peristiwa Paskah yang pertama di Mesir, saudara-saudara, kita lihat bahwa hal yang melatar belakangi Paskah itu adalah penderitaan yang dialami oleh orang-orang Israel di tanah Gosen itu di Mesir, dan mereka diperbudak. Mereka tinggal di sana di tanah Gosen selama kurang lebih 400 tahun. Nah, saudara-saudara, waktu itu Mesir adalah negara adidaya yang berkuasa, memiliki kekuatan yang besar. Tidak ada suatu bangsa yang memiliki kekuatan sebesar seperti Mesir waktu itu. Nah, itu sebabnya situasi dan kondisi yang terjadi adalah karena orang-orang Israel diperbudak, menjadi budak di Mesir. Dan mengapa kemudian mereka menjadi budak? Karena Firaun sekarang adalah Firaun yang tidak mengenal dan tidak mau peduli dengan peristiwa zaman Yusuf. Jadi sekarang, saudara-saudara, kondisi dan situasi yang terjadi adalah orang-orang Israel yang mengalami penderitaan, kesesakan hidup, kepahitan hidup yang luar biasa. Nah, sehingga misalnya kalau saudara perhatikan dalam kitab Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-8, maka sebelum Paskah itu terjadi, mereka harus makan roti tidak beragi dan juga makan sayur pahit. Roti tidak beragi itu gambaran tentang mereka harus menguduskan diri, mereka harus menyucikan diri, mereka harus introspeksi diri. Tidak boleh ada satupun ragi tinggal di dalam rumah itu. Karena begitu ada ragi, yang kedapatan ada ragi, maka salah satu anggota di rumah itu atau orang yang ada di rumah itu akan mati. Tentu ini sangat serius dan Tuhan memerintahkan orang-orang Israel untuk melakukan hal ini. Nah, lalu kenapa harus makan sayur pahit? Itu bicara tentang bagaimana kepahitan hidup yang dialami oleh orang-orang Israel saat itu, sehingga mereka harus mengingat, mereka harus merasakan kepahitan itu, dan mereka harus berteriak, menjerit kepada Tuhan, dan oleh karena teriakan itulah didengar oleh Tuhan. Dan sehingga Tuhan kemudian melakukan peperangan rohani kepada Mesir, yaitu apa? Munculnya 10 tulah yang menjadi gambaran kekuatan dan dewa-dewa yang ada di Mesir. Kita tahu Tuhan sendiri berperang untuk mengalahkan Mesir, terutama adalah Allahnya orang-orang Mesir, dewa-dewa Mesir. Dan orang-orang Israel bahkan tidak harus melakukan apapun kecuali yaitu tadi, mempersiapkan diri, mempersiapkan tidak bercela, lalu kemudian dipersiapkan untuk disembelih pada waktu hari di mana tulah terakhir itu akan terjadi. Nah, saudara-saudara, saya akan kembali berbicara tentang roti tidak beragi dan tentang sayur pahit itu tadi. Jadi saudara-saudara, kalau kita mau aplikasikan dalam hidup kita, sebetulnya peristiwa Paskah ini tidak boleh kita mengerti hanya suatu perayaan. Kita selama ini hanya mau mengucapkan selamat hari Paskah, selamat hari Paskah kepada siapa, tanpa mendalami, tanpa merenungkan sebetulnya ada peristiwa apa di balik Paskah itu sendiri. Nah, melalui renungan hari ini saya berharap setiap kita, saudara dan saya, boleh kembali memikirkan bahwa sebelum terjadi Paskah itu ada satu peristiwa di mana seorang orang percaya, baik orang Israel waktu itu dan harusnya juga kita harus menguduskan diri, kita harus menyucikan diri, merenungkan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Itu harus kita mengerti, lalu kemudian betapa pahitnya hidup kita selama ada di dunia ini. Saudara-saudara, kita berada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan penderitaan. Tanpa kita sadari, sebetulnya kita sedang
berada di perbudakan di dunia ini. Kita diperbudak oleh daging, kita diperbudak oleh dunia, dan kita memerlukan pertolongan Tuhan. Kita butuh Tuhan berperang ganti kita untuk melawan semuanya, supaya kemudian kita mengalami Paskah yang sesungguhnya. Kalau tahun ini kita bisa merayakan Paskah, saudara-saudara, bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi anugerah Tuhan. Dan menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara kita meresponi Paskah? Apakah kita sudah sungguh-sungguh menyingkirkan ketidakberesan? Kita mencoba untuk memiliki kehidupan yang beres di hadapan Tuhan. Ya, setiap ragi-ragi ketidakberesan kita harus buang dari hidup kita, dan kita melihat karya Tuhan yang besar memenuhi setiap kita, memberkati kita, terutama berkat-berkat rohani, sehingga iman di dalam diri kita semakin matang, semakin kuat menghadapi segala tantangan apa saja yang ada di dunia ini. Kita tetap percaya bahwa Tuhan saudara dan Tuhan saya itu hidup, dan Dia sanggup melepaskan kita dari perbudakan dunia dan perbudakan kedagingan kita. Minta pertolongan Tuhan, Tuhan pasti menolong. Selamat Paskah, selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Shalom.